Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan seluruh pengurus masjid, juga ya Allah muliakan para jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita telah berada di hari ke-22 Ramadan, dan semakin mendekati di penghujung Ramadan, maka semakin besar perjuangan yang dibutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sebuah amal itu penentuannya adalah yang di terakhir. Sudah banyak saudara kita yang berguguran, tidak nampak lagi di masjid-masjid Allah. Mereka tidak lagi bertarawih, tidak lagi melakukan qiyam Ramadan. Jadi sudah kalah sebelum pertandingan akhir. Mereka sudah meramaikan serba 35.000. Jadi disinilah Allah menilai siapa di antara hamba-Ku yang masih terus bersama-Ku sampai ke penghujung Ramadan. Disinilah kita tahu bahawa kita termasuk yang akan disayangi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah melakukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra al-awakhir, kalau sudah masuk 10 terakhir min Ramadan, dari Ramadan, maka Rasulullah aqama lailah, itu tidak lagi tidur malam, wasyadda mi'zarah, beliau mengikat pinggangnya, artinya beliau menjauhkan diri dari pembaringan, dari kasur, wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan seluruh keluarganya. Jadi ini perlakuan Rasulullah kalau sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Malam-malam Ramadan yang 10 beliau hidupkan, dan salah satu kelebihannya adalah karena Allah telah menurunkan satu rahasia yang tidak pernah dibongkar oleh Nabi yang sebenarnya tentang keberadaan malam yang paling mulia dari semua malam, yaitu Lailatul Qadri. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah dalam satu hadis, ya Rasulullah, engkau sebenarnya tahu tidak kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar? Pertanyaan sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya engkau sendiri tahu tidak kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau bukan? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu?
aku tahu, namun kalau bukan karena aku khawatir kalian tidak lagi mau melanjutkan malam-malam berikutnya untuk ibadah, sungguh akan kuberitahu kalian tentang malam apa Lailatul Qadar jatuhnya. Jadi kata Rasulullah, di setiap Ramadan itu Rasulullah tahu yang mana malam Lailatul Qadar, karena Rasulullah bisa melihat malaikat dengan izin Allah. Rasulullah khawatir kalau diberitahu maka umatnya atau sahabatnya hanya beribadah sampai di malam Lailatul Qadar saja. Seandainya jatuh di malam 21, setelah itu mereka akan malas untuk ibadah. Makanya aku tidak ingin memberitahu kalian, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah cuma memberi kabar-kabarnya saja. Ya, makanya tidak ada yang tahu pasti malam berapa jatuhnya. Walaupun pandangan yang paling masyhur mengatakan malam itu kebiasaan jatuhnya di malam ke-27. Tapi itu kebiasaan yang paling masyhur, dan itu pun terindikasi dari surat Al-Qadar. Salah satu indikasinya adalah yaitu ketika Allah menyebutkan kalimat Lailatul Qadri, jumlah huruf ada 9. Jadi antara indikasi yang para ulama mencari tahu dan menebak-nebak, berijtihad. Ya, jadi ada 9 huruf: lam, ya, lam, ta, alif, lam, qa, da, ra. Lailatul Qadri 9 huruf, dan disebutkan oleh Allah 3 kali di dalam surat itu. Disebutkan oleh Allah 3 kali di dalam surat. 9 kali 3 28. Ini 28, 27. Jangan sampai tidak hafal kali-kali dari waktu SD. 9 kali 3 27. Itu salah satu indikasinya. Dan ada indikasi-indikasi lain. Tapi itu tidak menentu. Rasulullah juga memberi tanda-tanda kalau sudah terjadi Lailatul Qadar, pagi harinya matahari keluar dalam keadaan malas-malasan, tidak bersinar kuat. Jadi seperti rembulan keluar. Yang jadi masalah malam besok, pagi besok keluarnya seperti itu mungkin. Kalau pagi ni besoknya lagi begitu lagi, besoknya lagi begitu lagi. Jadi kami bingung tu yang mana malam Lailatul Qadar. Makanya kita tidak bisa memastikan juga. Kalau Allah sendiri mengatakan kejadian di malam itu adalah salamun, salam, malam itu hening, tenang. Para ulama menambahkan tidak ada keributan dari makhluk dan suara-suara makhluk Allah kalau malam itu, karena semuanya makhluk selain manusia dan yang diizinkan Allah itu bisa melihat sesaknya langit dunia dengan keberadaan malaikat. Makanya seluruh makhluk terdiam melihat kebesaran malam itu. Jadi hening, jangkrik pun tidak bersuara. Yang jadi masalah, setiap malam kita mendapatkan keheningan itu, atau setiap malam kita tidak bisa dapat keheningan dengan suara motor bolak-balik. Ada doa yang empat yang heningnya. Jadi jemaah belakang Allah, makanya disembunyikan secara pasti agar setiap malam dari 20 itu orang berjuang untuk mendapatkannya. Disebut Lailatul Qadri, Lailah. Allah menyebut Lailah. Dalam bahasa Arab kalau sudah disebut Lailah, itu artinya adalah waktu dimulai dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar, yang gekun Lailah. Makanya para ulama sepakat Lailatul Qadar itu terjadi dari maghrib sampai menjelang fajar.
Jadi bukan seperti lintasan pesawat yang lewat. Jadi kon lagi pesawat lewat, sosok yang nanging, siapa yang ada lihat pesawat itu dialah yang dapat. Enggak begitu. Terjadinya dari mulai maghrib hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu subuh. Maka para ulama mengatakan minimal orang sudah disebut mendapat Lailatul Qadar kalau dia salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, itu sudah minimal dapat Lailatul Qadar. Namun pahalanya ya sebesar itu, yaitu mendapatkan pahala salat maghrib seperti salat maghrib 1000 bulan, dapat pahala salat isya seperti salat isya 1000 bulan. Kalau kita melakukan qiyam Ramadan, salah satunya tarawih, maka bertambah lagi pahala kita. Itu seperti melakukan salat sunnah tarawih selama 1000 bulan. Tambah lagi tahajud, dapat lagi pahala seperti melakukan tahajud 1000 bulan. Oh, rupanya kita sibukkan diri dengan baca Quran, tambah lagi pahala seperti membaca Quran sejumlah huruf yang Allah berikan, yang kita baca di malam itu, dikali seperti membaca Quran selama 1000 bulan. Kita ada sedekah di malam itu, keliling-keliling dari salat maghrib, kita berikan sedekah ke fakir miskin terturibai setiap malam. Setiap malam kasih 100.000 selama malam-malam 10 terakhir, maka dapat lagi pahala seperti bersedekah selama 1000 bulan. Jadi kan betul-betul gebiar yang orang pegat acara gebiar, habis-habisan Allah berikan pahala, bonusnya luar biasa. Umur tidak sampai 80, tapi sekali dapat Lailatul Qadar seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Makanya orang kalau yakin, beriman dengan ini, dan dia lakukan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkanlah segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu selain pahala besar, karena hanya orang yang beriman yang mampu melakukannya. Yang tidak beriman, kemana mereka jalan-jalan, yang sembahyang maghrib, mana sembahyang masjid, kemudian isya pun tidak salat, nanti tunggu orang pulang tarawih, lalu dia jalan-jalan, jalan cari makan malam, duduk di kedai kopi, seperti kita bilang tadi, menumpuk bak serba 25 pokoknya di mana-mana ada orang jualan, di situ bertumpuk. Maka apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka dapatkan seperti minum kopi 1000 bulan, seperti berbelanja 1000 bulan, yang pahala hanya merempuk, karena itu pekerjaan mubah. Makanya Allah sedang melihat kita, siapa kita di 10 terakhir ini, dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Hasil selalu cocok dengan perjuangan. Orang ikut ujian, membaca habis-habisan, pasti mudah ikut ujian. Yang tidak persiapkan, maka dia kesusahan. Makanya orang-orang yang hari ini menyusahkan diri untuk berjaga-jaga di malam-malam 10 terakhir, maka Allah mudahkan hidupnya setelah dia dapatkan itu dan di akhirat nanti. Jadi dari kalimat Lailah, maka sebaiknya kita selama 10 terakhir ini itu berjaga-jaga untuk melakukan ibadah, terutama yang wajib, dengan cara berjamaah. Kalau bisa tambah sunnah, tambah yang sunnah. Lalu kalimat Al-Qadar itu salah satu maknanya adalah menentukan, kalimat menentukan. Jadi malam penentuan. Juga Al-Qadar bermakna sempit. Kenapa dinamakan sempit? Karena dunia sempit.
langit dunia sempit pada malam itu. Kenapa bisa sempit? Tanazzalul malaikatu warruh, semua malaikat dipimpin langsung oleh panglimanya, iaitu Jibril alaihi salam, ar-ruh, turun ke langit dunia, memenuhi langit dunia, sampai kata Nabi, kalau engkau bisa melihatnya, tidak ada satu tempat pun yang malaikat bisa sujud kecuali sudah diisi oleh malaikat. Jadi langit dunia ini enggak ada tempat, kalau seandainya kita nampak, tidak ada satu celah pun yang tersisa untuk tempat sujud. Pasti malaikat sudah ada di tempat itu. Artinya penuh, sesak. Jadi langit dunia sesak, seluruh malaikat turun. Saya bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita saja tidak sesesak itu. Ini seluruh langit dunia sesak. Untuk apa mereka turun? Biizni Rabbihim, Allah yang suruh turun. Allah suruh turun semuanya. Carilah orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka tidak semua yang di malam itu dapat Lailatul Qadar. Walaupun kita ada di kedai kopi, tapi kita tidak berusaha mencari Lailatul Qadar. Jadi bukan yang mandum yang terbelut bab malamnya, mandum merempok handaganya. Dilihat yang mencari. Nah, jadi dengan cara apa kita mencari? Nah, salah satu yang paling dikuatkan oleh Nabi yaitu melakukan i'tikaf. Ya, salah satu yang paling dikuatkan oleh Nabi kalau sudah 10 terakhir, maka beliau mulai beriktikaf. Ini salah satu cara. Walaupun tidak mesti Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf, tapi i'tikaf sudah memastikan diri pasti dia dapat Lailatul Qadar. Paling kurang dapat pahala i'tikaf selama 1000 bulan. Walaupun kita waktu i'tikaf itu mungkin di masjid banyak tidurnya daripada ngajinya. Terbangun, wudu, lalu ngaji sekitar 15 minit, kadang hilang. Jadi dari pukul 10 tidur, jam 2 terbangun, salat tahajud 2 rakaat, lalu ngaji pun cuma 2 halaman, habis tu langsung tewas lagi, tidur lagi Pak. Nanti terbangun lagi jam 4, kemudian ngaji lagi 2 halaman. Walaupun banyak tidurnya, tapi kita sudah berpahala, mendapatkan pahala i'tikaf 1000 bulan. Makanya paling efektif itu i'tikaf. Nah, oleh karena itu kita harus paham i'tikaf itu apa dan bagaimana sebenarnya. Ya. Nah, ini kita ambil waktu sedikit lagi, kita akan lihat salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan melalui i'tikaf. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahawa yang dimaksud dengan i'tikaf adalah al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat yang telah ditentukan. Itu disebut i'tikaf, berdiam diri di masjid dengan niat yang telah ditentukan. I'tikaf ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 187, kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid. Janganlah engkau berhubungan dengan isteri-isterimu sedangkan engkau sedang beriktikaf di masjid. Jadi Allah sebutkan tentang salah satu larangan beriktikaf. Dan beriktikaf ini sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu. Buktinya Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 125, kata Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal 'atifin war ruk'is sujud. Kami telah membuat perjanjian dengan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail agar mereka mensucikan rumah kami, mensucikan rumahku. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan orang-orang al-aqifin yang melakukan i'tikaf. Dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada amalan i'tikaf itu di Kaabah, sekitaran Kaabah. Nah, apa tujuan
disuruh i'tikaf? Sebenarnya tujuan utamanya adalah memutuskan diri dari hubungan dunia. Memutuskan diri dari hubungan dunia. Nah, jadi syahwat ditahan, nafsu semuanya terpendam, lalu memfokuskan pada ibadah pada malam atau hari-hari i'tikaf. Nah, dan ini tentu yang dimaksud seperti i'tikafnya Nabi, itu yang lebih utama. Nabi itu i'tikaf itu tidak keluar-keluar dari masjid kecuali perkara-perkara yang betul-betul dibutuhkan. Jadi makanya selama i'tikaf itu 10 hari, Nabi masuk malam ke-20, ada yang mengatakan habis maghrib 20, ada yang mengatakan subuhnya, ada dua penangan. Itu setelah masuk enggak keluar-keluar, keluarnya ketika subuh sebelum solat hari raya. Yang ketebit balik ke rumah, mandi, persiapan menuju solat hari raya. Nah, makanya 10 hari itu betul-betul di dalam masjid. Disitulah putusnya syahwat-syahwat dunia. Putus syahwat dunia. Di situ disuruh berlatih untuk mendekat ke Allah selama 10 hari. Kadang-kadang ada orang yang tidak siap melakukan i'tikaf sehingga tidak ada rencana sama sekali. Tidak ada rencana sama sekali. Padahal untuk urusan dunia dia akan rela berpisah dengan keluarganya untuk urusan dunia. Ada seorang suami dapat kerja di Kalimantan misalnya, di Kalimantan misal kerja di pabrik tambang apalah, gaji 10 juta. Jadi begitu dia dapat kerja, dia musyawarah sama istrinya, ini dek, ni kibannya, ini bagaimana ini abang harus ke Kalimantan, kita terpaksa berpisah dulu, mungkin sekitar 6 bulan saya akan pulang. Istrinya nanya, berapa gajinya bang? Ya sekitar 15-20 juta lah, kata si abang. Itu belum kena tunjang, nanti ditunjang-tunjang sana, ditunjang sini, mungkin adalah belum THR macam-macam, 20 juta lebih per bulan misal. Biasa perusahaan-perusahaan besar kan gitu kan. Istri begitu dengar, Masya Allah, 20 juta. Kalau 20 juta abang pergi terus. Enggak apa-apa bang, tinggalkan kami di sini. Yang penting jangan lupa abang kirim uang belanja per bulan. Langsung terbayang masa depan yang indah. Dia bisa beli TV 60 inci, dia bisa beli kulkas yang 3 pintu, yang enggak usah dibuka-buka, dia langsung dingin sendiri. Kemudian dia akan membeli sepeda gunung, kemudian dia akan beli kasur di dalam kota, dia akan beli mixer, beli blender, beli nyonya, terbayang mendumnya dengan gaji suami 20 juta. Apa kata istri? Pergilah, tidak mengapa, aku tetap setia kepadamu. Bah kamu jaga rumah anak-anak biar saya pelihara. Kalau abang sudah gaji 20 juta, becak-becak dah sewa, bahurunya yang intak-intak sekolah. Demi dunia yang 20 juta, 6 bulan dia akan bebaskan suaminya. Dan suami pun mengatakan baik, jaga diri baik-baik ya. Si istri mengatakan abang pun jaga diri, jangan sampai ketahuan selingkuh ketiga kalinya, kata si istri. Nya biasa pun nak selingkuh mana-mana. Dan awak Kalimantan, awak Dayak lagak-lagak, kata si istri. Itu demi dunia. Tapi begitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, abang pergi ya 10 hari saja. Hana lewo dari masjid 10 huruf." Istri nanya, "Gajinya berapa?" "Bu pandai nak gaji i'tikaf ngaji." Kata si suami. Apa kata istri? "Kayak mana kami? Tiban kamu di rumah sendiri, ada anak kecil-kecil, nanti diganggu sama kuntilanak. Kalau abang enggak ada nanti begini, nanti siapa yang belanja, siapa yang begini, gara-garanya ana jadi i'tikaf." Padahal yang Allah beri pahala 1000 bulan, surga di tangan. Satu keluarga itu surga di tangan. Tapi demi akhirat orang tidak mau berjuang. Demi dunia
orang akan melakukan apapun. Begitulah Allah sindir kita. Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Engkau wahai anak Adam, engkau suka sekali yang ajilah. Ajilah yang instan-instan, yang nampak-nampak, yang kira-kira jik copeng langsung. Wa tazarunal akhirah, tapi engkau tinggalkan akhirat. Padahal Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih kekal, kata Allah. Lebih indah, ribuan kali lipat. Makanya ada orang ragu-ragu untuk iktikaf, enggak ada rencana pun untuk melakukannya. Nah, apa hukum iktikaf? Nah, ini yang jangan salah-salah faham. Iktikaf itu bukan wajib, tapi hukumnya sunnah di setiap waktu, dan menjadi sunnah muakkad di dalam bulan Ramadan. Menjadi sunnah muakkad di dalam bulan Ramadan selama 10 terakhir. Jadi di luar Ramadan sunnah biasa, 10 terakhir Ramadan tetap sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad. Maka yang tidak iktikaf tidak berdosa. Dapatkah dia Lailatul Qadar? Dapat, tapi tidak dapat pahala iktikaf. Dan kalau tidak iktikaf, misal dia di rumahnya, dia ibadah terus-terusan di rumahnya, tidak tidur, dia misal naik ke atas lantai 2, atau dia mau ibadah di atas seng, di atas genteng, dia sembahyang tahajud, dia baca Quran di balkon, dapatkah dia Lailatul Qadar? Dapat, namun tidak dapat iktikafnya. Jadi iktikaf salah satu cara untuk mudah meraih Lailatul Qadar. Nah, kemudian iktikaf juga bisa menjadi wajib kalau dinazarkan. Jadi iktikaf nazar itu wajib. Siapa yang bernazar lalu dia bernazar dengan iktikaf. Contohnya, kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya diberikan anak perempuan, saya akan iktikaf di masjid fulan selama 2 minggu. Maka ketika diberi anak perempuan, maka wajib dia iktikaf di masjid itu selama 2 minggu. Dan itu kalau sudah iktikaf nazar, itu benar-benar enggak boleh keluar dari masjid. Kalau keluar, batal nazarnya, wajib ulang lagi. Beda dengan iktikaf sunnah. Nah, jadi kalau yang hari-hari ni Pak, itu iktikaf sunnah 10 akhir Ramadan, iktikaf sunnah. Dia tidak seketat iktikaf wajib atau iktikaf nazar. Maka oleh karena itu sedikit lagi kita lihat syarat-syarat sah iktikaf, supaya iktikaf itu diberi pahala ada syaratnya. Apa dia? Yang pertama an-niyah, yaitu ketika masuk ke masjid itu diwajibkan berniat. Tidak ada niat, tidak ada pahala iktikaf. Innamal a'malu binniyat. Kita masuk, duduk, tapi enggak ada niat iktikaf, enggak terbersit di hati niat iktikaf, maka dapat pahala salat subuh, dapat pahala semua, tapi tidak dapat pahala iktikaf. Semua dibutuhkan niat, bersitan hati, bukan dilafazkan. Bagaimana berniatnya? Ya, dengan bersit nyolong iktikaf karena Allah. Kajian asal sudah terbersit di hati sudah. Kalau mau mengucapkan dengan bersahaja, ucapan di mulut itu hanya untuk membantu hati, karena niat itu sebenarnya di hati. Jadi kalau misal kita lafazkan nawaitul i'tiqafa, ya, lillahi ta'ala, atau fi hadzal masjid lillahi ta'ala, itu bersihkan di hati, maka semenjak masuk sudah dapat pahala i'tikaf. Semenjak masuk masjid sudah dapat pahala i'tikaf. Oh, enggak mengucap apa-apa dari rumah, ditanya yang lego, oh nak ja arona, kata orang. Lalu kita bilang, hai lu nak i'tikaf di masjid. Waktu masuk kita enggak mengucap apa-apa lagi, tapi dari tadi keluar dari rumah memang bersitan hatinya pengin i'tikaf, nyan kageken ni niat. Itu sudah dapat. Jadi enggak mesti berdiri di pintu masjid lalu kita tundukkan pandangan ke bawah lalu kita berniat nawaitul i'tikaf, enggak mesti.
Karena niatnya apa yang terbersit di hati itu sudah bahagian daripada ibadah. Kemudian syarat yang kedua, al-lubsu fil masjid. Tadi niat yang kedua, berdiam diri di masjid. Jadi baru dapat pahala i'tikaf itu kalau sifatnya lubsun, berdiam diri. Maka tidak disebut i'tikaf kalau tidak ada berdiamnya. Nah, yang jadi masalah adalah berapa ukuran yang disebut berdiam yang menghasilkan pahala i'tikaf. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sebentar saja, sekira-kira ukuran satu kali rukuk. Misal satu kali rukuk itu berapa butuh waktu? 1 menit. 3 rukuk dengan bacaan 1 menit. Berdiam diri di masjid 1 menit, itu sudah disebut i'tikaf. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sebentar saja sudah i'tikaf. Maka kita ini yang duduk, itu kalau dari tadi nak ni i'tikaf, itu sudah dapat ni, dihitung pahala terus ini. Menurut mazhab Malik, yauman wa lailah, baru dihitung i'tikaf kalau berdiamnya 1 hari 1 malam. Itu menurut mazhab Malik. Jadi kalau kurang dari 1 hari 1 malam, menurut mazhab Malik hanya hitung i'tikaf. Menurut mazhab Hambali, sa'ah, sekurang-kurangnya 1 jam. Menurut mazhab Hambali, sekurang-kurangnya 1 jam, baru dihitung pahala i'tikaf. Kita bermazhab Syafi'i, maka sebentar saja duduk sudah dihitung i'tikaf. Nah, jadi itu 2 syarat disebut dengan i'tikaf. Kemudian selama i'tikaf itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Jadi ada perkara-perkara yang disunnahkan agar menyempurnakan pahala. Apa dia? Yustahabbu lil mu'takif al-ishtighal bi ta'atillah ta'ala, ka zikrillah wa qira'atil Qur'an wa muzakaratul ilmi, li'annahu ad'a li husulil maqsud min al-i'tikaf. Jadi selama i'tikaf itu disunnahkan menyibukkan diri dengan taat, zikir, baca Quran, salat, sunnah mutlak. Itu sibukkan diri dengan itu. Kalau sudah capek baca Quran, selingi dengan zikir. Capek zikir, baca Quran lagi. Oh, capek sekali, dua-duanya udah enggak sanggup lagi. Ahinan baru tamat HP itu kan. Pegang HP, balas WA. Jadi jangan sudah capek dengan HP baru baca Quran. Jadi utamakan baca Quran, zikir atau muzakarah. Melakukan muzakarah, menuntut ilmu, majlis ilmu. Jadi boleh buat seperti begini, Pak. Sebentar kita duduk. Nah, ini sudah masuk dalam kategori menyempurnakan i'tikaf. Apalagi majlis ilmu, itu majlis yang paling disukai oleh para malaikat. Malaikat di mana-mana majlis ilmu, mereka segera berebut, berlomba-lomba mendatanginya, lalu mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya. Kalimatnya kata Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah sayangi, ya Allah ampunilah mereka, sayangilah mereka. Maka katanya Mandum, itu didoakan malaikat dari tadi ni. Dari tadi diampunkan dosa, disayangi. Makanya orang yang sering mengikuti majlis ilmu, apalagi setelah salat, itu hidupnya diberkahi oleh Allah, diampunkan banyak dosanya. Karena untuk bertahan dalam majlis ilmunya susah, Pak. Karena ada orang yang kadang-kadang enggak bisa bertahan. Arti enggak bisa bertahan bukan karena kesibukan. Di luar majlis ilmu pun dia kadang-kadang hanggetim dua di masjid, merasa tidak nyaman di masjid. Jadi punggungnya tintun. Tintun itu apa bahasa Indonesianya? Enggak ada bahasa Indonesianya tintun. Lebih luas bahasa Aceh bahasa Indonesia. Itu ada yang model begitu. Bukan karena kesibukan, beda kalau kesibukan. Misal contoh seperti orang yang masuk kantor, macam-macam itu kesibukan, kewajiban. Itu tidak mengapa. Jadi itu sunnah selama i'tikaf. Yang kedua, as-siyam. Fa innal i'tikaf ma'as siyam afdal. Kalau bisa sambil puasa, puasa. Maksudnya ini kan kebetulan Ramadan, kita i'tikafnya sambil puasa. Di luar Ramadan pun diutamakan kalau mau i'tikaf ada puasanya.
Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib. Ya, mau puasa mau tidak boleh, tapi menurut mazhab Syafi'i kalau sambil berpuasa afdal. Ya, maksudnya hari-hari puasa kalau bisa i'tikaf. Kemudian ayakuna al-i'tikaf fil masjidil jami'. Nah, di sini ya, lebih utama i'tikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' bukan nama masjid. Kalau masjid jami' lah semua ni. Ya, gara-gara lu pegahnya hana le so i'tikaf ni orang masjid jami' pun bukan nama masjid. Al-masjidul jami' iaitu allazi tuqamu fihi al-jum'ah, iaitu masjid yang didirikan Jumat di dalamnya. Jadi kalau disuruh pilih masjid mana yang lebih utama untuk i'tikaf, yang ada Jumat di dalamnya. Karena semua tempat salat di sekitaran masjid yang ada Jumat itu juga disebut masjid. Yang dalam definisi masjid kan para ulama mengatakan begini, definisi masjid adalah bangunan dan tanah, bangunan yang sudah berdiri di atas tanah yang sudah diwakafkan dan diizinkan untuk ramai, diizinkan untuk masyarakat ramai, lalu di dalamnya berdiri solat 5 waktu secara rutin. Yang kageken masjid itu masjid. Makanya menasah gedanyo di kampung-kampung yang masjid. Kalau sudah cukup syarat ini, itu namanya masjid. Cuma kita mengubahnya menjadi menasah. Kita mengubah namanya menasah, surau, langgar. Atas nama tanah dan bangunan sudah diwakafkan, boleh didatangi oleh orang ramai, jadi bukan pribadi. Lalu kemudian rutin salat 5 waktu dilakukan di tempat itu, maka itu disebut masjid. Tapi bukan masjidul jami'. Bukan masjid yang boleh dirikan Jumat. Dalam satu kampung hanya satu masjid yang dirikan Jumat. Jadi semua tempat itu masjid. Kadang-kadang karena orang enggak faham ke sini, enggak faham bahawa menasah gedanyonya masjid. Maka kalau salat di menasah, berlakukah salat tahiyat masjid? Berlaku. Semayang di menasah, tetaplah semayang tahiyat masjid. Jangan kita rubah niatnya menjadi tahiyat menasah, karena enggak dikenal dengan tahiyat menasah. Itu bahasa kita saja. Berlakukah i'tikaf? Bolehkah i'tikaf di menasah? Boleh. Atas nama sudah masuk kategori masjid, boleh i'tikaf di menasah. Cuma sunnahnya i'tikaf yang lebih baik di masjid yang ada Jumat. Lagi masjid Ketanjongnya. Di sini lebih sunnah untuk melakukan i'tikaf. Ya. Kemudian alla yatakallam illa li khair. Selama i'tikaf jangan bicara yang sia-sia, ya, kecuali yang baik-baik saja. Fala yashtum. Selama i'tikaf jangan caci maki, wala yaghtab, jangan ghibah, namimah. Jadi jangan sampai di masjid kumpul-kumpul bicaranya bisnis. I'tikaf sabi-sabi ngen depak berkhabar masalah bisnis. Yang lebih parah lagi, selama i'tikaf ngumpat. Tak bisa ngumpat siang, ngumpat malam. Karena waktu tadi siang mau ngumpat, sebenarnya guna coro nak ngumpat. Cuma agak-agak ada perih hari buka puasa ini. Habis batu tu. Padahal siang malam selama Ramadan itu tetap membatalkan pahala. Jadi jangan sampai i'tikaf tapi dalamnya berkumpul-kumpul untuk bicara dunia dan bicara dosa. Lalu ada yang makruh. Ini 5 menit lagi selesai. Makruh selama i'tikaf. Apa dia? Al-hijamah wal fasdu, melakukan praktek-praktek bekam, suntik, mengeluarkan darah, donor segala macam, makruh. Itu selama i'tikaf jangan lakukan. Selain membuat berkurangnya pahala i'tikaf, juga bisa mengotori masjid. Termasuk apapun Pak yang mengganggu masjid. Masuk cungkir hidung. Selama i'tikaf cungkir hidung cilet bak sajadah masjid. Ada yang cungkir hidung culuk demiu permadani masjid. Setahun sekali dibersihkan oleh panitia masjid. Waktu dilihat di bawah permadani, Masya Allah, hidung tabuhnya. Makruh mengotori masjid, meludah. Apalagi kalau sampai tidur di masjid ngences. Karena dalam pandangan Syafi'i ngences itu najis. Karena ngences itu keluar dari maidah, dari perut, najis itu. Makanya panitia
Itu kalau suruh tidur di masjid, jangan beri izin tidur di tempat yang digunakan untuk solat. Kalau mau tidur likut-likut bawa bantal sendiri, jangan tidur di atas sajadah. Sempat ada yang ngencet satu saja di sini, Pak. Pertama, itu najis. Yang kedua, korban orang yang solat di tempat ngencet itu. Begitu sujud, pingsan. Cukup mubeng, Pak, ya. Nyantara hanjut, sapu hanjut. Makanya jangan kotori masjid selama i'tikaf. Makan minum bolehkah? Boleh. Tapi kalau bisa pun di luar tempat solat. Artinya yang jangan saf-saf tempat solat. Tapi walaupun begitu, seandainya pun sempit sekali sehingga terpaksa makan, dibolehkan. Karena dulu Nabi enggak melarang sahabat bawa roti, bawa daging ke masjid. Kata Nabi, lentangkan plastik, silahkan makan, yang penting jangan kotori masjid. Makanya hukum makan-makan di masjid masih dibolehkan. Kita kan habis tarawih sering makan di masjid, Pak. Habis tarawih maka kepedebit hidang kan, Pak, dia pedebit risol bakwan yang punya kemarin sore kena tabuno ada baru, Pak. Kepedebit lom kanji mana pedebit kan kita makan, dosakah? Enggak. Dalil menyebutkan sahabat sering melakukan itu, tapi jangan kotori masjid. Nah, kemudian al-iksar min ta'ati sun'ah min as-sana'i kanasjin was-saf wal khiyatah wa ghairihima. Jangan lakukan pekerjaan yang merugi, contohnya menjahit, menenun. Jadi di masjid but kantut tamai masjid, kita bawa laptop satu, Pak, kerja di masjid selama i'tikaf, makruh. Atau ibu-ibu dulu kan ada musim-musim pegat tahrajud, mai beneng, mai jarum dalam masjid, ke gemerajutnya pegat tah, pegat dah selama, pokoknya satu kali i'tikaf bisa selesai 2 tas. Ini makruh selama di masjid. Al-bai' wa syira' juga begitu juga, jual beli jangan lakukan selama i'tikaf. Jadi kita i'tikaf tapi kita sibukkan menawar-nawarkan kuih orang raya, ai baklum nyona long mekat kuih, nyo model gambar-gambar kuih dengan dipilih tagai, dan mengurangi pahala i'tikaf. Nabi pernah mendoakan orang yang jual beli dalam masjid, semoga Allah membangkrutkan engkau, kata Nabi. La yarbah tijaratak, semoga engkau bangkrut yang jualan di masjid. Jualan itu enggak mesti tawar barang langsung, bawa brosur yang sudah disebut jualan. Yang terakhir yang membatalkan i'tikaf yaitu berhubungan suami istri. Ini berhubungan suami istri ini maksudnya bukan di masjid. Keluar dari masjid untuk melakukan hubungan suami istri. Bukan mungkin hubungan suami istri di masjid, Pak. Keluar dari masjid untuk melakukan hubungan suami istri, batal i'tikaf. Jadi kalau nanti habis keluar dari masjid, kalau mau balik itu harus niat ulang, itu maksudnya. Enggak bisa disambung dengan niat i'tikaf dari tadi karena sudah batal. Kemudian al-khuruj amdan, keluar dari masjid sengaja di ghairi hajah, tanpa ada hajat. Kan kita sering, Pak, kita i'tikaf kita kan enggak bisa seperti i'tikaf Nabi. I'tikaf Nabi hanya debit-debit. I'tikaf kita mana mungkin kita masuk kantor, maka kan kita cuma bisa datang ke masjid jam habis tarawih poh 10 poh 2 masuk masjid i'tikaf, subuh keluar, habis solat subuh udah keluar, maka putuslah i'tikaf itu, maksudnya batal. Nanti kalau masuk niat ulang, itu maksudnya, disuruh niat ulang, nggak bisa pakai niat tadi malam. Kecuali keluar yang hajat, wudu kembali, itu nggak perlu niat ulang, bersambung itu. Tapi kalau keluar dengan sengaja tanpa ada hajat yang betul-betul dia butuhkan, maka batal. Nanti balik, nanti malam balik niat kembali. Memang nggak bisa kita sempurna, Pak. Kalau kita i'tikaf terus-terusan 10 hari terakhir Ramadan, bagi kita yang PNS yang wajib masuk kantor, tiba-tiba nggak masuk kantor lagi, seminggu nggak masuk kantor gara-gara i'tikaf, itu diiktikafkan dari kantor, ya, Pak. Pegang le bos kasih kaji kakak i'tikaf baju sampai gede, apa yang akan makan tuli. Itu resikonya. Maka dibolehkan keluar pagi.
Kemudian al-haid wan nifas, itu jangan i'tikaf di masjid karena terlarang untuk duduk di masjid. Baik, inilah yang perlu kita kabarkan seputar tata cara untuk mendapatkan kemuliaan di penghujung Ramadan melalui i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar.